Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada poin lampiran, ya, atau bab tambahan, ya, lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam lampiran ini kita membahas beberapa perkara, ya, poin. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang berisi nasihat dan doa yang mungkin bisa menjadi bahan bagi para orang tua, ya, untuk menyampaikannya dan menjelaskannya kepada anak-anak. Yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah yang perlu diajarkan, khususnya berkaitan dengan sunnah-sunnah keseharian, ya, yang perlu diketahui oleh anak-anak. Dan tentunya juga ini menjadi satu pembiasaan ataupun kita katakan menjadi suatu rutinitas yang akan dia lakukan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah doa-doa yang hendaknya dihafalkan oleh anak-anak. Ya, ada beberapa doa-doa keseharian yang perlu, ya, dihafal oleh anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kesehariannya, karena ya, dalam Islam hampir semua aktivitas dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian yang keempat, kisah-kisah sahih untuk anak-anak soleh. Ya, ada beberapa kita katakan kisah, ya, yang baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi ataupun di dalam sunnah, ya, berisi ibrah, ya, pelajaran yang bermanfaat, ya, bagi anak-anak kita. Ya, tentunya salah satu cara, ya, pembelajaran ataupun metode pembelajaran adalah dengan membacakan kisah-kisah, ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyantumkan juga kisah-kisah, ya, untuk dijadikan sebagai pelajaran ataupun ibrah, ya. Nah, di sini kita cantumkan beberapa kisah yang mungkin bisa menjadi bahan, ya, bagi para orang tua. Kemudian yang kelima, kalimat-kalimat yang tidak patut diucapkan. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, khususnya para orang tua, ya, kepada para orang tua, ya, tentunya menjaga lisan. Ya, di dalam pendidikan itu suatu hal yang sangat perlu, ya, bahkan ini bagian dari pendidikan itu sendiri, ya, yaitu tidak melontarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang justru kita katakan menjadi satu yang berlawanan, bertentangan dengan pendidikan itu sendiri, ya. Nah, jadi ada mungkin beberapa kata-kata dan kalimat yang tidak sadar, ya, diucapkan oleh para orang tua. Seharusnya tidak seperti itu, seharusnya tidak diucapkan. Yang keenam, sikap-sikap yang salah dan sikap-sikap yang seharusnya. Ya, beberapa sikap yang mungkin dipandang biasa, tapi sebenarnya itu tidak biasa.
dan bagaimana seharusnya orang tua bersikap ya di dalam menghadapi anak-anak mereka. Nah, di sini kita bahas 6 poin tersebut ya, 6 poin tersebut. Yang pertama ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi nasihat dan doa. Ya, yang mungkin perlu diketahui juga oleh para orang tua. Misalnya yang pertama, ya kita cantumkan di sini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya agar istiqomah di atas agama Islam, istiqomah memegang agamanya, ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasfa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Al-Baqarah 132. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan wasiat ini kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub kepada anak-anaknya juga. Jadi ini adalah wasiat para nabi kepada anak-anak mereka. Apa kata mereka? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagimu agama ini. Ya, bagi kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini wasiat yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun sulitnya kehidupan, bagaimanapun beratnya penderitaan, bagaimanapun hebatnya cobaan, ya, kita tetap harus istiqomah di atas Islam. Ya, karena godaan, cobaan itu akan mereka hadapi. Ya. Kadang-kadang dalam bentuk ya kita katakan gangguan, intimidasi dan lain sebagainya. Ya, atau godaan-godaan dunia. Ya, beberapa banyak anak-anak yang kehilangan agamanya karena godaan dunia. Ya, karena godaan dunia. Maka ini yang perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Ya, bahwa apapun yang terjadi, jangan kita lepas Islam. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah telah memilih bagimu agama ini, yaitu Islam. Ya, yaitu kamu lahir sebagai seorang muslim dari ayah ibu muslim dan muslimah. Maka jagalah Islam itu. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, ini ayat yang mungkin bisa menjadi kita katakan pelajaran bagi para orang tua untuk menyampaikan pesan-pesan ini secara khusus kepada anak-anak mereka. Kemudian wasiat Nabi Yakub agar anak-anaknya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون." Ya, Allah mengatakan, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub dan ketika ia berkata kepada anak-anaknya saat itu, ya, ini adalah wasiat perpisahan, wasiat menjelang kematian. Tentunya wasiat yang terpilih, wasiat yang penting, wasiat yang harus disampaikan. Ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah meninggalku? Ya, ia bertanya kepada anak-anaknya sebagai untuk ujian. Tentunya ujian ini telah melewati suatu pelajaran. Ya, artinya apa? Ketika Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggal diriku? Ini jawabannya telah diajarkan sebelumnya sebagai ujian. Apakah mereka ingat atau tidak pelajaran yang telah beliau sampaikan sepanjang hayat
yaitu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah tuhan-tuhan yang lain. Pelajaran ini sudah disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kalau belum disampaikan dan diajarkan, Nabi Yakub tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini. Yang mana tentunya anak-anaknya tidak akan bisa menjawab karena mereka tidak tahu. Tidak pernah diajarkan. Artinya apa? Pertanyaan ini menyiratkan kepada kita bahwa Nabi Yakub telah mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Ya, apa yang harus mereka sembah. Ya, siapa Tuhan mereka. Nah, apa kata anak-anak mereka, anak-anak beliau? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, ayah-ayahmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Ya, ilahan wahida. Ilah yang satu, ilah yang esa. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepadanya. Ini pelajaran yang disampaikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, kepada Nabi Yakub dan anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Ya, hingga ya, ketika ayahnya ya, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, mereka mengetahui jawabannya. Ya, mereka menyatakan kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Ya, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ya, nah di sini paman ya juga ataupun paman juga terhitung bapak ya, pengganti bapak ya, bapak Nabi Yakub tentunya Ibrahim. Ya, Ismail dan Ishak ya adalah setara dengan beliau, tapi disebut bapak juga. Nah demikian. Ilah yang esa, ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi ini satu wasiat yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita, yaitu agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk tujuan itulah ya mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Nah, ini yang kekhawatiran Nabi Yakub terhadap anak-anak keturunannya, yaitu apa yang akan mereka sembah sepeninggal beliau ya. Beliau tidak begitu memusingkan masalah-masalah lain. Bukan masalah lain tidak penting, tapi ada masalah yang lebih penting dalam kehidupan, yaitu akidah. Akidah, ya, tauhid, itu yang jauh lebih penting dari segalanya. Ya, dari segalanya. Karena untuk itulah ya kita diciptakan. Untuk itulah kita ada di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah ya kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, demikian, ya. Jadi ini salah satu ayat yang juga perlu kita perhatikan para orang tua, ya, mengambil ibrah darinya agar tidak lupa mewasiatkan, berpesan secara khusus untuk memegang akidah, ya, tauhid. Karena tidak ada yang lebih penting di muka bumi ini, ya, selain menjaga akidah, menjaga tauhid la ilaha illallah. Dan tentunya ini adalah perkara yang mereka bawa lahir, dan seharusnya ini adalah perkara yang mereka bawa mati. Ya, ketika kita lahir kita membawa persaksian itu, ya, yaitu persaksian la ilaha illallah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak itu lahir di atas fitrah. Nah, demikian orang tua berkewajiban untuk mengawal ya tauhid ini pada anak-anak mereka sampai mereka kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu perkara yang kita bawa lahir, dan itu pula perkara yang harus kita bawa mati ya ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Demikian juga nasihat Nabi Yakub
kepada anak-anaknya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperkuat keyakinan, harapan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang saleh, hambanya yang taat, hambanya yang kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Ya, karena di dalam kehidupan ada kalanya ya kita, anak-anak kita melakukan kesalahan yang membuat mungkin kita terpuruk. Tapi kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Ya, karena Allah Maha penerima taubat, tawab. Dan Allah Maha pengampun. Dan Allah Maha pemaaf. Dan suka ya terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kembali kepadanya. Dan Allah mengatakan itu dalam surat Yusuf ayat 87 ya. Ya, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya, yaitu Bunyamin ya. Ini satu cobaan yang berat bagi Nabi Yakub. Beliau kehilangan Yusuf dan beliau juga harus kehilangan Bunyamin. Maka ia perintahkan kepada anak-anaknya yang lain yang tersisa, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ya, hanyalah orang-orang yang kafir. Tentunya Nabi Yakub tidak mengetahui keberadaan Yusuf dan bagaimana keadaan Bunyamin pada saat itu. Tapi begitulah, ikhtiar adalah satu hal yang harus dilakukan. Walaupun kelihatannya tidak mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka beliau memberikan pesan kepada anak-anak beliau. Ya, carilah Yusuf dan saudaranya. Mudah-mudahan kalian menemukan berita tentangnya. Ya. Nah, jadi Nabi Yakub di sini berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya agar jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk motivasi ya kepada anak-anak kita dan satu contoh dan teladan ya kepada siapa saja para orang tua untuk meneladani Nabi Yakub yang kita tahu bagaimana kisahnya ya. Mereka datang kepada ayahnya dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah serigala. Mereka bersandiwara di hadapan Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak marah kepada anak-anaknya atas kelalaian mereka menjaga Yusuf. Kemudian mereka juga harus melepas Bunyamin, pulang tanpa membawanya. Nabi Yakub juga tidak marah kepada mereka. Ya, Nabi Yakub ya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesedihanku, kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh ya dari Nabi Yakub ya, contoh yang mulia dari seorang nabi yang mulia juga yaitu Nabi Yakub. Ya, bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak. Walaupun anak-anak itu melakukan kesalahan ya, melakukan satu hal yang keliru ya, tapi ya tetap ya memberikan semangat dan motivasi yang baik ya supaya mereka bisa bangkit dari kesalahan, supaya mereka bisa memperbaiki keadaan ya. Nah, ini motivasi-motivasi seperti ini yang perlu ya kita sampaikan kepada anak-anak kita, bukan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang justru menjadi bumerang bagi mereka untuk
ya bertambah larut dalam kesalahan. Nah demikian. Dan pada akhirnya kita tahu bahwasanya mereka berhasil ya bertemu dengan Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Dan akhirnya Nabi Yakub bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya. Nah demikian. Itu satu kisah yang sangat menginspirasi dalam surat Yusuf ya. Ya hubungan ayah dan orang tua dan anak ya. Dan bagaimana ya kesabaran Nabi Yusuf menjalani takdir yang kadang-kadang ya takdir itu ya ada dua ya, takdir baik dan buruk kan begitu ya. Ada berupa ujian dan cobaan. Ya di sini coba lihat ya untuk menghilangkan dendam. Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya dan Nabi Yakub juga tidak berlebih-lebihan di dalam mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya atau kemarahan kepada anak-anaknya yang lain. Beliau tetap menjaga itu. Bahkan memberikan motivasi. Jadi semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Ini satu contoh ya. Ini hubungan keluarga, orang tua dan anak, dan sesama ya kita katakan anak ya. Bagaimana orang tua di sini yang memegang kendali ya, bisa mengkondisikan ya keadaan sehingga tidak menjadi satu yang buruk, membuat anak-anak itu saling saling menzalimi satu sama lainnya ya, dan itu sering terjadi di tengah-tengah keluarga ya. Akhirnya timbullah tindak-tindak kejahatan ya yang terjadi di dalam keluarga. Nah ini satu contoh yang patut kita petik ya dari seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub. Ini cobaan pada keluarga nabi ya. Para nabi ada yang dicoba dengan anak-anaknya seperti Nabi Nuh dan juga Nabi Yakub dicoba dengan anak-anaknya. Nabi Yusuf dicoba dengan saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Coba lihat satu keluarga ini ya, bagaimana ya masalah akhirnya selesai. Ya, mereka bisa bertemu lagi, berkumpul lagi ya. Setelah ya kita katakan satu kisah yang panjang ya, yang mungkin menguras emosi ya. Tapi semuanya bisa terlewatkan dengan ya kearifan ya dan menjaga diri dari amarah. Itu kuncinya sebenarnya. Nabi Yakub tidak marah, apalagi marah besar ya kepada anak-anaknya yang lain. Kecewa ya kecewa, sedih ya sedih. Tapi coba perhatikan kata-kata Nabi Yakub, innama ashku basti wa huzni ilallah. Dan kemudian coba lihat pesannya kepada anak-anaknya yang lain, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini coba lihat luar biasa ya, dia bisa mengendalikan diri ya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah antara beliau dan anak-anak dan di antara anak-anak beliau sendiri. Ya ini patut dicontoh oleh para keluarga sebenarnya. Karena kita lihat hari ini banyak ya tindak kriminal yang terjadi di dalam keluarga. Ya, ayah bunuh anak, anak bunuh ibu, anak sama saudara saling bunuh, kan begitu ya. Karena masalah-masalah yang terjadi, bisa hasad, bisa masalah harta dan kecewa dan lain sebagainya. Ya, hari ini ya kita lihat kasus-kasus banyak terjadi di luar sana. Ya, maka belajarlah dari keluarga yang mulia ini, keluarga Nabi ya. Ya, tentunya semuanya bisa diselesaikan. Ya, maka selesaikanlah masalah tanpa membawa masalah. Seperti yang terjadi pada Nabi yang mulia ini. Ya. Nah, jadi salah satu nasihat, ya, kata-kata yang memotivasi, ya, kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ini kata-kata yang ya mungkin mereka menyadari sendiri kesalahan mereka. Mereka telah membuang Nabi Yusuf, ya. Ya, yang mungkin Nabi Yakub tidak tahu itu ya, tapi ini kata-kata umum ya yang bisa menyentuh ya perasaan dan jiwa seseorang. Ya mungkin mereka menyadari kesalahan itu dan Nabi Yakub berpesan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah atas kesalahan yang kalian lakukan. Ya. Nah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, ketika kita ingin taubat, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Karena Allah ya menyertakan namanya Ghafur dengan Rahim. Ghafurun Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian juga ya kata-kata motivasi ini juga disampaikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya supaya ya menebus kesalahan itu dan mencari Yusuf dan saudaranya. Mana tahu bertemu, walaupun informasi berita yang mereka sampaikan kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf sudah dimakan serigala. Ya, itu yang disampaikan oleh anak-anaknya kepada Nabi Yakub ya. Tapi di sini Nabi Yakub ya mereka menyuruh mencari Yusuf dan saudaranya. Ya. Mencari Yusuf dan saudaranya. Dan berpesan kepada mereka jangan putus asa dari Allah, walaupun ya kalau ya secara logika sudah mustahil ya menemukan Yusuf yang sudah diterkam serigala, yang darahnya bajunya telah mereka lumuri dengan darah serigala itu, kan begitu ya. Nah demikian. Jadi ya mungkin mustahil, tapi Nabi Yakub berpesan supaya jangan putus asa dari rahmat Allah walaupun itu terlihat mustahil ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mungkin banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari surat Yusuf ya. Bercerita tentang satu keluarga itu ya, Nabi Yakub dan anak-anaknya. Dan intrik yang terjadi di dalamnya, yaitu hasad ya, iri hati ya. Nah, kemudian juga makar ya. Bayangkan di sini yang dimakari adalah ayah mereka sendiri. Bagaimana Nabi Yakub bisa menghandle semua itu? Dan coba lihat bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya tanpa ia dendam kepada saudara-saudaranya, dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Ya, ini masalah keluarga, masalah yang pelik. Ya, dan tentunya ya dengan kita kebijaksanaan ya, mengedepankan kearifan dan menjauhi sikap amarah ya, itu yang menjadi kunci keberhasilan di sini ya. Tanpa itu mungkin ya kalau mempertahankan amarah, dendam ya, mereka mungkin tidak akan bisa ketemu lagi itu ya. Mungkin Nabi Yakub akan murka kepada anak-anaknya dan mungkin akan mengusir mereka semua ya, dan terjadilah kebencian di antara mereka, permusuhan dan lain sebagainya, dan tentunya tidak akan terjadi pertemuan itu kembali, kan begitu ya, reuni mereka kembali di antara Nabi Yakub dan anak-anaknya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu satu pelajaran penting yang mungkin bisa kita petik dari surat Yusuf ya, dari surat Yusuf. Di samping banyak sekali faedah-faedah lain ya yang bisa kita angkat dari surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa Nabi Ibrahim agar keturunannya diselamatkan dari kesyirikan dan istiqomah mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim Abul Anbiya ya, yang Allah berkati anak keturunannya. Allah angkat anak keturunan menjadi para nabi dan rasul. Ia berdoa untuk anak-anaknya, ya untuk anak keturunannya. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35. Dan juga dalam surat Ibrahim ayat 40. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini satu pelajaran penting ya. Kita tidak boleh merasa aman ya dari makar setan. Karena tujuan utama mereka adalah menyeret manusia kepada dosa syirik. Ya, ini Nabi Ibrahim tidak merasa aman atas dirinya dan juga anak-anaknya dari penyembahan berhala. Kalaulah para nabi itu tidak merasa aman, padahal mereka adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah, maka kita tentunya juga lebih merasa tidak aman ya dari makar-makar setan yang senantiasa berusaha untuk menggelincirkan kita
menjatuhkan kita ke dalam dosa syirik itu. Ini satu faedah yang kita dapat petik dari doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku, an-na'budal asnam, dari penyembahan berhala. Jauhkan aku dan anak-anakku agar tidak menyembah berhala, ya, agar dari penyembahan berhala. Nah, demikian. Artinya syirik itu bisa mengancam siapa saja. Ya, bisa mengancam siapa saja. Dia sangat halus daripada rayapan seekor semut yang hitam di batu hitam di malam yang kelam. Ya, akhfa min dabibin namli. Ya, lebih samar, lebih halus daripada rayapan seekor semut. Ya, kita nggak menyadarinya, tiba-tiba kita sudah digigit oleh semut itu. Nah, seperti itulah ya kita katakan kewaspadaan, kehati-hatian, ya, rasa takut dan kekhawatiran ya para nabi dan rasul. Ya, Nabi Ibrahim di sini ya. Ya, terhadap khususnya terhadap dirinya dan juga terhadap anak-anaknya. Ya. Kita tahu bagaimana pelajaran yang bisa dipetik ya dari kaum Nuh alaihi salam. Ya, kaum Nuh alaihi salam yaitu sebelum Nabi Nuh. Di mana mereka ya ada 5 orang saleh, Waddan wa Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Ya, 5 orang saleh di zaman mereka saat itu. Kemudian kelima orang saleh ini wafat. Lalu datang syaitan membisiki mereka untuk membuat patung-patung orang-orang saleh ini sebagai peringatan ya, sebagai monumen peringatan. Maka dibuatlah patung-patung itu. Awalnya tidak disembah. Nah, ketika ilmu sudah dilupakan, berlalu masa yang panjang dan ilmu dilupakan, orang sudah lupa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang saleh ini. Datanglah syaitan kepada anak-anak cucu mereka, coba lihat anak-anak cucu, dan berkata, sungguhnya ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian membuat patung ini untuk disembah. Mereka tidak tahu lagi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang saleh ini. Akhirnya patung-patung itu pun disembah. Inilah kemusyrikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Dan untuk itulah Nabi Nuh diutus kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Ya, nah demikian. Jadi ya coba lihat bagaimana sabarnya syaitan ya untuk menyesatkan anak-anak keturunan Adam. Ya, istilahnya tidak dapat ayahnya, anaknya pun jadilah, istilahnya seperti itu. Jadi ya kita menjaga diri kita dari syirik, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak keturunan kita. Maka dalam Islam diharamkan juga perkara-perkara yang bisa membawa kepada syirik atau menjadi zara'i ya kepada syirik, menjadi pengantar kepada syirik. Maka perlu menghilangkan ataupun menjauhi pengantar ini atau istilahnya saddud dzara'i. Ya, menutup kemungkinan ataupun pengantar ya kepada kemusyrikan-kemusyrikan itu. Ya, misalnya kita katakan diharamkannya gambar dan patung di dalam Islam karena itu bisa menjadi media kepada syirik seperti yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, maka anak-anak kita bentengi akidahnya. Ya. Sebagaimana kita membentengi diri kita, anak-anak kita juga demikian. Ya, karena kita tidak merasa aman dan jangan merasa aman dari makar-makar setan. Ini salah satu faedah yang mungkin bisa kita petik dari surat Ibrahim ayat 35. Ya, doa Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak keturunannya. Demikian pula dalam surat Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat, muqimas shalah, yang menegakkan salat. Ya. Ya, kita mengetahui bahwa salat ini adalah tiang di dalam agama kita, wa umuduhus shalah. Rukun kedua di dalam agama kita,
Dan ini juga adalah syariat yang ada pada agama-agama ataupun syariat-syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kewajiban yang telah diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Ya, hanya saja berbeda ya. Kita tahu bahwa di dalam syariat Nabi Musa juga ada salat, bahkan ya salat mereka itu 50 kali sehari semalam. Ya, ketika itu diterima oleh Nabi kita untuk umat beliau, Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup karena aku telah dicoba dengan itu dan mereka tidak sanggup. Ya, nah akhirnya diminta keringanan dan akhirnya ya diringankan 5 kali sehari semalam. Artinya apa? Syariat salatnya sudah ada sebelumnya. Dan para nabi dan rasul ya sebelum Nabi Muhammad SAW ya senantiasa dan selalu mengingatkan diri mereka dan anak-anak keturunan mereka supaya menjaga ibadah yang agung ini, yaitu ibadah salat. Itulah agungnya kita katakan ibadah salat ini ya. Ya artinya ya apapun yang mungkin terjadi ya ataupun kesibukan apapun itu ataupun masalah apapun itu, salat jangan ditinggalkan. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang orang itu banyak melakukan kesalahan ya. Ya wajarlah manusia ya, mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa ya. Tapi apapun itu ceritanya, jangan kita tinggalkan salat. Ya, ya mungkin kita melakukan kesalahan, ya kita banyak kurangnya ya. Tapi yang penting jangan tinggalkan sholat. Karena masih ada harapan kalau orang itu masih sholat. Ya, tapi kalau sudah nggak sholat, bagaimanapun baiknya dia di dalam sisi-sisi yang lain, ya ini tinggal tunggu waktu untuk hancurnya. Karena tiangnya, kata Nabi, umuduhus sholat, tiang agama itu sholat. Maka selama orang itu masih sholat, masih bisa diharapkan kebaikan. Tapi kalau udah nggak sholat lagi, ya kelihatannya mungkin baik ya. Tapi itu akan tidak baik nantinya. Maka amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika bagus salatnya, bagus yang lain. Jika rusak salatnya, rusak yang lain. Itulah salat. Amal ibadah ya. Hablun minallah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Ya. Yaitu salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang pertama dihisab pada hari kiamat berkaitan ya dengan hablun minallah. Ya, hablun minallah, ibadah adalah salat. Itu yang pertama kali dihisab. Ya, dalam urusan antar manusia, ya, antar manusia, muamalah bainan nas, hablun minan nas, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Adakah dia terikat terkait dengan masalah darah dengan orang lain? Kalau dia pernah menumpahkan darah, maka itu dulu yang akan dihisab berkaitan dengan hablun minan nas. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini adalah wasiat-wasiat yang mungkin penting untuk kita sampaikan ya kepada anak-anak kita ya. Kita mengambil inspirasinya dari Al-Qur'an ataupun dari kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum kita ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, kemudian juga ajakan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail agar bahu-membahu dalam melaksanakan ketaatan. Ya, bahu-membahu di dalam ketaatan. Ya, ta'awun 'alal birri wa taqwa, terutama di dalam melaksanakan kewajiban dan ketaatan. Ya, coba lihat surat Shaffat ayat 102. Ya, ini cerita ataupun kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran berkenaan dengan perintah untuk menyembelih ya putranya, yaitu putra Nabi Ibrahim, Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, yaitu remaja, ya sudah bisa disuruh-suruh, sudah bisa melakukan pekerjaan, membantu orang tua, ya. Lalu turunlah perintah untuk menyembelihnya, ya. Dalam mimpi Nabi Ibrahim melihat perintah itu, dan mimpi para nabi itu kan hak, ya.
bukan bunga-bunga tidur. Dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ia berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk." Aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak sama dengan mimpi selain nabi ya. Ya, itu bukan apa-apa. Mimpi nabi itu wahyu. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada putranya? Fandur madza tara. Ya, fandur madza tara. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Pikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi tidak serta-merta begitu dapat perintah Nabi Ibrahim ambil golok dan menyembelih Ismail, enggak. Ia minta pertimbangan ya kepada putranya itu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ya. Apa kata Nabi Ismail? Apa kata Ismail saat itu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Ya. Ini luar biasa, banyak sekali faedah yang bisa kita petik sebenarnya dari kisah ini ya, mulai dari awal sampai akhirnya berkaitan dengan kisah kurban ya. Bagaimana keduanya bisa melewati perintah yang sangat berat ini ya. Perintah kepada Nabi Ibrahim dan menyangkut putranya Ismail. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya. Perintah yang seperti makan buah simalakama gitu ya. Ya. Seperti makan buah simalakama. Sayang untuk dibuang, tapi kalau dimakan mabuk begitu. Itu simalakama namanya. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Pilihan yang sulit. Ahlahuma murrun, kata orang Arab. Yang paling manis dari keduanya tetap pahit begitu. Nabi Ibrahim kalau melaksanakannya dia akan kehilangan putranya. Nabi Ismail kalau melaksanakan perintah itu akan kehilangan nyawanya. Jadi dua-duanya sama-sama akan kehilangan anak ya. Tentunya tidak lebih ringan daripada kehilangan nyawa, kan begitu ya. Ada orang yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Nah, ini perintah. Dengan melaksanakan perintah itu dia akan kehilangan anaknya dan anaknya akan kehilangan nyawa. Satu pilihan yang sulit itu ya. Tapi keduanya bisa melewati ya ujian yang berat ini ya dengan ya 3 hal. Ya, kesabaran, ya kemudian istislam, penyerahan diri kepada Allah secara total. Yang ketiga adalah ya tasdik ataupun keyakinan yang kuat ya. Nah demikian, iman yang kokoh. Ini 3 modal bagi keduanya untuk bisa melaksanakan perintah yang berat tersebut. Nah ini perlu kita sampaikan sebenarnya kepada anak-anak kita kisah ini ya. Kerjasama yang baik ya antara ayah dan anak ya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, motivasi bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Baik, mungkin kami akan ajukan beberapa pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara orang tua untuk mendekati anak yang sudah menginjak masa remaja agar orang tuanya itu bisa dijadikan sebagai tempat berbicara atau curhat, atau dengan kata lain bisa menjadi teman di rumahnya? Mohon nasihatnya. Ya, ini masalah remaja ya, khususnya anak-anak yang sudah remaja. Coba lihat ketika Nabi Ibrahim ya diturunkan kepada beliau perintah tersebut, anaknya sudah remaja, Ismail saat itu sudah remaja. Dan bagaimana dialog antara keduanya ya.
yang dibangun ya oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ismail ya mau melaksanakan perintah tersebut ya. Nah, jadi perlu membangun komunikasi yang baik ya dengan anak remaja. Untuk itu kami sudah nulis buku sebenarnya ya yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak remaja. Ya, memang itu yang perlu dibangun sebenarnya ya. Karena anak remaja itu sudah ya kita katakan pradewasa ya. Dia sudah bisa berpikir, ya sudah tentunya sudah balik ya dan sudah matang, bahkan sebentar lagi mungkin dia sampai kepada usia rusyd, ya dia bisa mengurus secara total penuh dirinya sendiri, dan bahkan sebentar lagi dia mungkin akan sudah berkeluarga ya, sudah menjadi pemimpin ya bagi keluarganya sendiri. Nah, di sini ya orang tua tentunya jangan perlakukan anak remaja ini seperti anak-anak, karena itu bentuk pelecehan sebenarnya. Kita merendahkannya kalau kita memperlakukannya seperti kanak-kanak ya. Komunikasi yang kita bangun seperti komunikasi dengan anak-anak. Ya tentunya berbeda ya, kita harus menempatkan mereka sebagai seorang dewasa ya. Remaja itu kan ya sebenarnya pra-dewasa. Istilahnya dalam bahasa syar'inya yaitu murahaqah ya. Anak yang menjelang ya, menjelang dewasa, remaja itu. Ya maka perlu kita ya pintar-pintar membangun komunikasi dengan mereka. Ya, mengikuti bagaimana cara berpikir mereka dan berusaha untuk meluruskannya begitu ya. Jangan ya pokoknya begini, pokoknya begitu. Nah, ini yang ya tidak disukai oleh anak remaja itu ya, kata-kata itu ya. Nanti akan kita jelaskan. Orang tua kadang-kadang suka ya kurang mau memahami ya sudut pandang remaja ini, sehingga kadang-kadang mereka langsung kepada yang mereka inginkan gitu ya. Pokoknya ayah mau begini, pokoknya ibu, tanpa mau mengerti ya sebenarnya masalah remaja itu. Jadi perlu kita mengetahui juga masalah apa yang dialami oleh remaja hari ini. Tantangan mereka berat hari ini. Dunia mereka juga bukan seperti dunia remaja kita dahulu. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Kemarin kita sebutkan ya, kita isyaratkan bahwa pendidikan Nabi kepada anak-anak itu adalah bersifat piramida terbalik gitu ya. Awal itu diperketat, kemudian semakin ke atas itu semakin diperluas, diperlebar. Artinya apa? Ada hal-hal yang ya kita harus pada satu saat nanti kita harus mempercayakan amanah itu kepada mereka. Mereka harus dipercaya mengemban amanah. Mereka buat salah ya, jangan terlalu heboh, macam langit mau runtuh, ya bumi mau terbelah kalau anak buat salah. Ya tentunya ya kita tahu ya, setiap kesalahan itu kan ada sebabnya juga. Ada kesalahan yang mungkin itu adalah proses pembelajaran. Dia harus memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini orang tua harus bisa mengawal. Ya, nah demikian. Dan kalau pembinaan pendidikan itu dimulai dari kecil ya, mungkin kita lebih mudah tugasnya ketika dia dewasa, tinggal mengingatkan saja karena itu sudah ya pelajaran-pelajaran yang sudah dilewatinya dari kecil ya. Tapi kalau dadakan ya, ketika dia sudah dewasa baru kita mulai ya pendidikan itu, pengarahan itu, perkara itu. Nah, ini akan menjadi sulit karena dia merasa asing dengan kalimat itu ya ataupun dengan perkara itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ya. Nah, nggak bisa dadakan membangun komunikasi dengan anak begitu ya. Jadi ini harus dibangun dari kecil ya. Nah, coba lihat Nabi ya, Nabi tidak membiarkan anak kecil berbuat salah, melainkan selalu diberikan pengarahan. Bukan dimarahi ya, diberikan pengarahan. Ya, diberikan ilmu, diarahkan dari kecil. Tapi kalau dari kecil adalah pembiaran, dibiarkan bebas, ya ini seperti pendidikan piramida tegak lurus ya, berdiri tegak ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika anak itu beranjak dewasa, udah mulai banyak sekali hal-hal yang terlalu detil untuk disampaikan kepadanya, sehingga dia seolah-olah diperlakukan seperti anak kecil. Ya, sehingga keluarlah kata-kata dari orang tua, kamu sudah besar kok seperti ini. Ya dari waktu kecil dulu bagaimana gitu.
Lalu kenapa kita katakan kamu udah besar, kamu sudah... Kata-kata itu nggak perlu lagi dilontarkan ataupun dikatakan kalau pendidikan itu sudah diawali dari kecil. Ya, kalau dari kecil sudah dibiasakan dengan pengarahan-pengarahan tersebut, ya, maka ketika besar kan tinggal kita katakan mengarahkan aja. Ya, nah 1, 2 dia berbuat salah, itu mungkin dia bisa cepat kembali. Ya, misalnya lah kita katakan ya kebiasaan bangun pagi misalnya. Nah, kalau dari kecil sudah dibiasakan, ya, ketika dia besar kan tinggal kita mengingatkan aja. Ya. Mengingatkan aja. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, ketika besar baru kita katakan kamu udah besar masa bangunnya kesiangan. Ini kan enggak, ya, tidak relevan lagi gitu. Itu bisa, kata-kata itu bisa dianggapnya sebagai satu pelecehan dan merendahkan gitu ya. Nah, dia akan mengabaikan itu gitu ya. Tapi kalau dari kecil dia udah dibiasakan, ketika besar ya mungkin dia agak telat bangunnya kan gitu. Kita bisa ingatkan dia dan dia akan tahu itu karena dari kecil sudah dibiasakan dia dengan kebiasaan bangun pagi itu kan. Itu salah satu contoh. Ya, bagaimana pendidikan itu harus kita lakukan ya kepada anak-anak kita, terutama kepada anak remaja ya. Nah, ya tentunya di sini orang tua harus berbekal kesabaran menghadapi anak-anak remaja hari ini ya. Ya, karena kita harus memaklumi para orang tua ya bunda sekalian bahwa tantangan mereka hari ini berat, nggak ringan. Nggak bisa kita samakan dengan masa remaja kita dulu, ya. Nggak tahu kita ya, apa yang terjadi pada diri kita seandainya kita hari ini adalah remaja begitu ya. Dengan segala kemudahan, fasilitas, kemajuan teknologi dan lain-lain sebagainya yang ada pada hari ini. Ya, mungkin kita remaja dulu aja berantakan kan begitu ya. Sementara tantangannya nggak sebesar hari ini. Bagaimana kalau kita sekarang klub remaja begitu ya. Ya hari ini coba bayangkan lah ya bunda sekalian ya, ya bunda kan jadi remaja dan otaknya otak remaja begitu ya. Bukan otak orang tua. Ya, gimana? Apa bisa jamin gitu ya? Bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada hari ini gitu. Ini yang harus kita mengerti ya, memahami juga dan bisa mendampingi mereka dengan sabar gitu ya. Nah, jangan sekali-kali katakan dulu ayah nggak begitu, dulu ibu nggak begitu ya, lain. Ya, atau kata-kata kamu udah besar kok begini, ya, itu berkaitan dengan pendidikan masa kecilnya, apakah berjalan atau tidak, kan begitu ya. Nah, jadi hindari kata-kata seperti itu yang justru tidak memperbaiki masalah, ya justru membuat dia bertambah jauh dari kita, ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya masih kami ajukan ada pertanyaan. Nah, ya Ustaz, kami memutuskan anak untuk tidak melanjutkan tingkat aliyah di pondok karena melihat kemampuan akademiknya dari nilai-nilai yang ada. Anaknya dimanapun akan ditempatkan selalu menurut apa kata orang tua, hampir tidak pernah membantah. Mohon tips dan nasihat agar tidak salah arah kami dalam memilih tempat pendidikan yang tepat. Ya, ini merupakan salah satu PR besar dalam dunia pendidikan kita ya. Mengenali kita katakan bakat dan talenta anak gitu. Itu tidak mudah juga sebenarnya. Seharusnya ya, kita bicara seharusnya di sini ya. Yang paling mengenali anak itu adalah orang tua. Seharusnya kan begitu ya. Mungkin ada pihak-pihak yang bisa kita katakan mengendus ataupun mengetahui ya bakat anak ini. Tapi ya dalam hal ini ya kita katakan orang tua yang sebenarnya lingkungan pertama terdekat ya bagi anak ini yang lebih mengetahuinya ya, sehingga dia punya langkah sudah ini anak proyeksinya kemana begitu ya, arahnya kemana ya. Jadi dia udah bisa mempersiapkan pendidikan itu jauh-jauh hari ya tentunya. Ya saya katakan dalam dunia pendidikan nggak ada yang bisa dadakan gitu ya. Karena pendidikan itu bukan seperti buat makanan instan gitu ya. Robek bungkusnya ya
panaskan airnya tinggal cemplung jadi makan, enggak. Ya, ini satu proses yang panjang. Kita belajar dari para nabi dan rasul juga perlu proses yang panjang ya untuk bisa berhasil di dalam mendidik ya, mendidik manusia. Nah, demikian juga kita dengan anak-anak kita. Berkaitan dengan ya kita katakan pendidikan mereka ya, sekolah mereka ya. Ya tentunya di sini orang tua sudah punya langkah ya, jauh-jauh hari begitu. Melihat ya kita katakan kemampuan kecenderungan anak ini. Ya tidak mengapa ya. Anak itu mungkin bongkar pasang sekolahnya untuk mencari sekolah yang paling ideal gitu. Kadang-kadang harus seperti itu ya. Orang tua ya tentunya harus ya sabar ya, telaten ya, dan apa namanya kita katakan teliti juga ya. Ya kalau nggak cocok di sini ya mungkin ada alternatif lain kan gitu, ada cara lain ya yang bisa ditempuh sehingga betul-betul klop gitu ya. Ada orang tua itu yang harus memindahkan anaknya berkali-kali dari sekolah satu ke sekolah lain ya, hingga akhirnya menemukan format yang tepat bagi pendidikan anaknya. Ya dalam hal ini ya mungkin perlu modal yang agak besar kan begitu ya. Nah, istilahnya sekarang ini ya orang tua itu apapun untuk anak dia rela melakukannya walaupun kaki ke atas kepala ke bawah. Istilahnya demikian ya. Harus berjibaku dan harus keluar modal yang besar juga kan begitu ya untuk itu. Nah, mungkin itu ya yang perlu diketahui oleh para orang tua. Ya sebenarnya ya kalau kita sudah mengenali bakat anak kita, ya kecenderungannya kemana dan pendidikan apa yang sudah kita persiapkan untuknya, kita nggak bingung lagi ya. Ya, kita bahkan sudah mempersiapkan alternatif yang ada 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya ya kita katakan orang tua tidak mengetahui itu, masih buta terhadap hal itu, ya mau nggak mau dengan sistem coba-coba, coba sana, coba sini kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga berkaitan dengan ketersediaan lembaga pendidikannya juga. Ada ya kita katakan banyak orang tua yang tidak punya banyak pilihan. Ya, nah sehingga ya sedikit terpaksa ya untuk ya sudahlah mau kemana lagi ya, inilah dia sabar dulu lah di sini kan begitu. Walaupun anak itu meronta-ronta misalnya, nggak sanggup, nggak mampu dan memang ya dia tidak dipersiapkan dari sononya untuk itu. Tapi apa boleh buat kan begitu ya, karena keterbatasan sarana yang ada atau keterbatasan dana ataupun biaya yang dimiliki oleh orang tua. Ya sehingga maunya sekolah di situ karena bagus, tapi ya karena nggak ada dana ya cari sekolah gratis. Ya tahulah ya kalau gratis itu ya identik dengan ya mohon maaf asal-asalan kan begitu ya. Nah begitulah kadang-kadang pilihan yang sulit yang dihadapkan kepada para orang tua di dalam memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kita sudah sampaikan juga sebelumnya bahwa survei itu harus dilakukan jauh-jauh hari, bukan dadakan. Hari ini mau masuk SMP, baru hari ini keliling-keliling cari sekolah SMP misalnya. Itu repot ya. Kalau bisa ya 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, itu sudah dicocokkan dengan kira-kira anak ini bisa enggak kan begitu ya, ataupun minat enggak. Jadi kita lebih tahu tentang anak kita. Ya, ada anak yang memang sudah ngomong sama orang tuanya, wah saya mau mondok kan gitu ya. Ya dia memang udah siap dengan ya hal itu walaupun dalam kenyataannya belum tentu juga dia siap kan gitu. Kita lihat juga bagaimana perkembangannya. Ya, anak seperti ini mungkin sudah lebih siap untuk dipondokkan. Ada anak yang memang nggak minat dia untuk mondok, berat dia untuk mondok ya. Karena mungkin ada jenis orang-orang itu tidak mudah ya kita katakan akrab dengan orang lain ya. Ada anak yang cenderung menutup diri kan begitu ya. Nah, kalau dipaksakan di dunia di lembaga pendidikan yang modelnya mondok ini bisa ya kita katakan bisa menjadi bumerang juga bagi anak itu ya. Nah, bisa hasilnya juga jadi nggak baik juga kan begitu. Jadi di sini hitung-hitungan dari orang tua yang harus lebih matang ya, kemana ini arahnya ini, gimana akan kemana dia, apa yang kita harus persiapkan berkaitan dengan minat dan bakatnya kan begitu ya. Nah sekarang yang nggak ada di
di Indonesia mungkin ya, atau kita lebih persempit lah, bukan Indonesia, di kalangan lembaga pendidikan yang berbasis salaf ya, sunnah, yaitu apa? Pendidikan yang berbasis bakat ya, ataupun talent atau bakat ya. Nah ini yang belum ada. Jadi ya kadang-kadang anak itu ya berbakat cuma dia boring aja begitu ya, karena menjalani pendidikan yang panjang bertele-tele, tidak to the point ya, dan cenderung itu mementahkan kemampuannya sendiri begitu ya. Nah, tapi tentunya membangun sekolah yang berbasis bakat ini ya bukan mudah juga ya, perlu tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya kan begitu ya. Ya yang memang punya skill dan keahlian khususnya di dalam menghadapi anak-anak. Ya minimal mereka mengetahui psikologi anak kan begitu ya. Dan banyak lagi hal yang perlu dipersiapkan ya berkaitan dengan sarana dan prasarananya kan begitu. Wallahu a'lam. Itu yang belum ada di lingkungan pendidikan salaf ya. Kita masih konvensional ya, atau artinya ya mau nggak mau kita sekarang hidup di dunia yang berbeda dengan dahulu ya. Ya dunia hari ini berbeda dengan dunia dahulu, tantangannya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda ya, dan ya makin kita katakan makin banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan hari ini. Ya tidak seperti dahulu mungkin ya. Nah, jadi ya tentunya ini tugas para pengelola lembaga pendidikan untuk ya bisa berbenah diri ya ke depannya supaya ya bisa sejalan lah dengan anak-anak zaman sekarang begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Generasi milenial katanya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.